persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Uis Narang SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang paham terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan untuk malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini penginjil Matius menggambarkan kepada kita bagaimana penghakiman terakhir itu akan datang dan berlangsung di muka bumi. Injil Matius mengungkapkan bahwa penghakiman itu terjadi kala Allah datang lalu memisahkan domba dari antara kambing. Domba-domba akan ditempatkan pada sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Domba dan kambing dalam Injil hari ini menggambarkan dua jenis manusia
yang akan diyakini pada akhir zaman. Domba memiliki makna simbolis sebagai hewan yang patuh, lemah lembut, dan mudah digembalakan. Dalam konteks ini mereka digolongkan sebagai jenis manusia yang hidup dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka inilah yang selalu berpihak pada orang-orang kecil dan tertindas. Sedangkan kambing dilihat sebagai hewan yang dianggap keras kepala dan sulit diatur. Dalam konteks Injil, mereka digolongkan sebagai jenis manusia yang tidak benar dan gagal menunjukkan kasih kepada sesama. Mereka lebih bersikap egois dan mementingkan diri mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Matius menggambarkan bahwa orang yang disebut sebagai domba, mereka dipuji karena perbuatan kasih mereka kepada sesama, seperti memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, merawat dan saling mengunjungi. Yesus menekankan bahwa apa yang kamu lakukan pada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Hal itu menunjukkan bahwa tindakan kasih kepada sesama adalah wujud kasih kepada Allah. Kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri ditantang oleh Yesus. Akibat dari perbuatan tersebut, kita dikelompokkan dalam golongan kambing yang ditempatkan di sebelah kiri. Sebagai umat beriman, kita diingatkan untuk melakukan tindakan kasih, sebab tindakan kasih adalah inti iman kita. Kita semua dipanggil dan bertanggung jawab untuk memuliakan Allah dan menolong sesama di dunia. Segala hal duniawi mesti dilihat sebagai sarana yang dipakai untuk memuliakan Allah. Tindakan kasih seperti memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, memberi tumpangan kepada orang asing, dan merawat orang ketika sakit, merupakan tindakan memuliakan Allah dengan memanfaatkan segala hal duniawi di dunia ini, yakni segala kelebihan yang kita miliki, ataupun memberi dari kekurangan kita. Kita mesti menyadari bahwa kita dipanggil dalam sebuah persekutuan yang saling bahu-membahu membantu sesama. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan sesama untuk saling memperkaya. Oleh karena itu, semoga kita tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri dan bersifat konsumeristik untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata, tetapi kita juga mesti peduli kepada sesama kita yang tertindas dan yang sangat membutuhkan bantuan kita. Sebab Yesus hadir dalam diri orang-orang tertindas. Yesus ada dalam kehidupan harian dengan membantu mereka yang tertindas dan menderita. Kita pun melakukannya untuk Dia. Semoga kita bisa menjadi domba-domba yang baik dan bukan sebagai kambing yang keras kepala. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.